bagaimana rencana dari pemerintah terkait pembelajaran tatap muka ini. Sebenarnya penerapan PTM, pembelajaran tatap muka yang direncanakan oleh Kemendikbud itu seperti apa, Pak? Jadi Berdasarkan sesungguhnya, isu yang beredar. iya, sesungguhnya ini kan upaya pemerintah mencoba untuk keluar dari permasalahan pembelajaran yang selama ini diselenggarakan di rumah akibat ancaman COVID. Nah, ketika belajar di rumah, itu ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan. Karena tiba-tiba saja ada apa namanya perubahan lingkungan, perubahan berbagai macam cara. Maka banyak ketidaksiapan di situ. Banyak sekali ketidaksiapan. Nanti kita bisa bahaslah selanjutnya. Tapi kemudian dari hasil ketidaksiapan dan segala macam keterbatasan belajar di rumah itu muncul ekses negatif menurut perspektif pemerintah, dan saya memaklumi itu. Ya, anak-anak jenuh, kemudian anak-anak terperangkap pada apa namanya pada suasana stres, konflik dengan orang tua, rebutan gadget, atau terpapar juga dengan dunia gadget, entah itu lewat games atau konten-konten yang bahkan tidak layak mereka dapatkan. Banyaklah complicated, dan belum lagi persoalan mutu pembelajaran yang kadang sekolah atau guru tidak siap gitu. Maka kemudian kalau kami dulu juga menelusuri persoalan keterbatasan pembelajaran itu, yang utamanya adalah infrastruktur wifi atau internet. Banyak sekali daerah-daerah yang tidak stabil, bahkan di tempat saya sendiri kadang tidak stabil, padahal di bibir Jakarta gitu. Stabil, kemudian nggak ada vouchernya, nggak ada pulsanya, kan biaya cukup lumayan besar, dikasih sumbangan atau kontribusi dari pemerintah, kemudian gadgetnya bermasalah. Nah, pemerintah mencoba untuk mengeluarkan kebijakan, oke, kita bisa keluar dari permasalahan belajar di rumah, kita PTM, tetapi dengan sejumlah syarat. Kan ada zona kan? Nah, zona atau daerah yang terpapar COVID sampai wilayah warna merah dan oranye itu belum diizinkan. Yang mungkin bisa diizinkan adalah yang kuning dan hijau. Itu pun dengan sejumlah persyaratan yang banyak gitu. Izinnya saja 3 lapis. Yang pertama, pemerintah daerah harus memberikan izin. Kemudian kepala sekolah atau pihak sekolah. Sesudah itu orang tua melalui komite sekolah. Ketiga pihak ini oke, baru bisa diselenggarakan. Tetapi itu pun harus dilihat kesiapan sekolah menyelenggarakan sekolah dalam adaptasi kebiasaan baru ini. Ada harus jaga jarak, harus dilengkapi dengan segala macam cuci tangan, hand sanitizer, masker, banyak hal yang harus dipenuhi. Persyaratan protokol kesehatan tuh harus dipenuhi. Belum lagi kesiapan siswanya sendiri, bisa atau tidak. Dan juga kesiapan dari SDM atau guru-guru yang ada di sana. Mampu tidak mengawal. Jangan sampai semangat kepada PTM, kemudian jebol dari sisi kesehatan. Jadi PTM dalam rangka ingin menyelamatkan learning loss atau kehilangan pembelajaran, jangan sampai kemudian terjebak atau terpleset kepada korban kesehatan dan keselamatan jiwa anak. Jadi dua-duanya ini benar-benar harus dikawal. Maka saya berpikir ini bukan persoalan sederhana. Semua pihak harus concern, harus memberikan perhatian secara seksama. Tidak bisa melempar begitu saja oleh pemerintah ke pemerintah daerah. Pemerintah pusat tidak bisa melepaskan begitu saja kepada pemerintah daerah. Itu salah satu kata kuncinya. Jadi pertanyaan ini saya jawab bahwa pemerintah memang menyiapkan sejumlah protokol, sejumlah persyaratan.